Saya akan menerangkan himpunan bagian 1, meliputi konsep himpunan, jenis himpunan, serta operasi himpunan. Sebelum kita belajar himpunan, kita harus tahu apa sih itu himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui objek mana saja yang termasuk anggotanya maupun objek yang tidak termasuk anggotanya. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Contoh, A adalah himpunan hewan berkaki 4, maka jelas ya, objek himpunan A adalah hewan berkaki 4. Lalu bagaimana sih penyajian himpunan itu? Himpunan disajikan dengan menggunakan lambang himpunan, yaitu pasangan kurung kurawal. Ada 3 syarat dalam menyajikan himpunan. Yang pertama dengan menyebutkan syarat keanggotaannya, yang kedua dengan tabulasi, yaitu dengan mendaftar anggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Khusus untuk penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, kalian diberi keleluasaan dalam menulis, tetapi tetap harus mempunyai makna yang sama. Untuk pembacaannya, contoh, A adalah himpunan semua X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 11 dan X merupakan bilangan prima. Lalu apa saja jenis-jenis himpunan? Ada 4 jenis himpunan, di antaranya himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan berhingga, dan himpunan tak berhingga. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota di dalamnya. Contohnya adalah himpunan manusia yang berumur di atas 1000 tahun, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, serta himpunan bilangan negatif yang merupakan bilangan cacah. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf kapital S. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang kita bisa menentukan banyaknya anggota dari suatu himpunan tersebut, sedangkan untuk himpunan tak berhingga, kita tidak bisa menentukan banyaknya anggota dari himpunan tersebut, karena anggota dari himpunan tersebut adalah tidak terbatas. Selanjutnya adalah operasi dalam himpunan. Yang pertama, irisan 2 himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota S yang terdapat pada himpunan A dan terdapat pada himpunan B. Dilambangkan dengan A irisan B. Irisan 2 himpunan ditentukan dengan cara mencari anggota persekutuan dari himpunan tersebut. Irisan himpunan dilambangkan dengan notasi irisan. Irisan 2 himpunan dapat dirumuskan sebagai berikut. A irisan B adalah himpunan X, sedemikian X merupakan anggota dari himpunan A, dan X merupakan anggota dari himpunan B. Penentuan irisan 2 himpunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, irisan 2 himpunan, jika himpunan 1 merupakan himpunan bagian dari yang lainnya, maka dirumuskan dengan rumus, jika A merupakan himpunan bagian dari B, maka A irisan B adalah A. Yang kedua, irisan 2 himpunan yang sama dirumuskan dengan A sama dengan B, maka A irisan B adalah himpunan A, atau A irisan B adalah B. Gabungan 2 himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota himpunan A atau anggota-anggota himpunan B. Gabungan dirumuskan sebagai berikut. A gabungan B adalah himpunan semua X, demikian hingga X adalah anggota himpunan A, dan X adalah anggota himpunan B. Selanjutnya adalah komplement himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan merupakan anggota himpunan A, namun merupakan anggota dari himpunan S. Komplement himpunan dilambangkan dengan lambang petik 1. Misalkan komplement himpunan A, maka dilambangkan dengan A petik 1. Komplement himpunan A dirumuskan sebagai berikut. Komplement himpunan A adalah semua himpunan X, sedemikian X bukan merupakan anggota dari himpunan A, dan X merupakan anggota dari himpunan S. Operasi himpunan selanjutnya adalah selisih 2 himpunan. Selisih himpunan A dan B dilambangkan dengan A minus B. Adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Begitu sebaliknya, B minus A adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan B,
tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Selisih dua himpunan dirumuskan sebagai berikut. A minus B adalah himpunan semua X, sedemikian X merupakan anggota dari himpunan A, dan X bukan merupakan anggota dari himpunan B. B minus A adalah himpunan semua X, sedemikian X merupakan anggota dari himpunan A, B, dan X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Bagian kedua terdiri dari diagram Venn dan sifat himpunan. Apa itu diagram Venn? Pada tahun 1880, diagram Venn pertama kali diperkenalkan dan dikemukakan oleh seorang ahli matematika, yakni John Venn. Diagram Venn digunakan untuk menunjukkan secara visual semua kemungkinan adanya hubungan di antara sekelompok atau set atau himpunan atau grup dari benda atau objek tertentu. Persegi panjang menunjukkan himpunan semesta, kurva mulus tertutup menunjukkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan, dan notasi menunjukkan anggota himpunan. Bagaimana sifat himpunan itu? Terdapat 5 sifat himpunan. 1. Kardinalitas himpunan, merupakan jumlah elemen pada suatu himpunan. Misalkan himpunan A, maka kardinalitas himpunan A adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari himpunan A, dilambangkan dengan notasi NA. 2. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan dari B ditulis dengan notasi A bagian B, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, perlu diperhatikan beberapa aturan. Ketiga, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya semua himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan PA. Untuk menentukan banyaknya anggota himpunan kuasa A, maka dapat menggunakan rumus NPA sama dengan 2NA. 4. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian B dan B bagian A, dilambangkan dengan A sama dengan B. 5. Ekuivalensi dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika NA sama dengan NB. Bagian ketiga, latihan soal. Soal pertama, diketahui himpunan jika A sama dengan bilangan cacah kurang dari 8 dan B sama dengan faktor dari 6. Dengan mendaftar anggotanya, maka NA gabungan B adalah penyelesaian soal pertama. Himpunan A sama dengan bilangan cacah kurang dari 8 yang terdiri atas bilangan 0 hingga 7. Himpunan B sama dengan faktor dari 6 yang terdiri atas 2 dan 3. Maka A gabungan B sama dengan bilangan 0 hingga 7, serta NA gabungan B adalah 8. Soal kedua, diketahui himpunan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Banyaknya himpunan bagian dari B adalah penyelesaian soal kedua. Rumus dari banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Dan diketahui bahwa NB sama dengan 4. Maka nilai dari 2 pangkat 4 adalah 16. Sekian penyampaian materi himpunan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Dek Alvin, apakah menjadi paham mengenai himpunan dari video yang telah kami buat? Ya, saya lumayan paham. Bagaimana tanggapan Adik Alvin dari video yang telah kami buat? Video ini sangat membantu saya dan di dalam video ini saya dapat memahami soal himpunan dan di dalam video ini dijelaskan sangat jelas juga soal himpunan. Baik, terima kasih Adik Alvin. Ya.